Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melista, NIM 2204101401, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai komunikasi politik, kajian substansial dalam pendekatan politik. Yang pertama, kita harus memahami komunikasi politik itu sendiri, di mana komunikasi politik sangat penting dalam kehidupan sosial. Pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan pendekatannya sangat bergantung pada kekuatan konsep itu sendiri. Menurut Maswadi Rauf, objek kajian ilmu politik, pesan bercirikan politik, berkaitan dengan kekuasaan dan aktivitas aktor politik. Menurut Rusadi Kanta Prawira, penghubungan pikiran politik dalam masyarakat, baik internal golongan maupun sektor kehidupan politik. Menurut Astrid S. Susanto, komunikasi yang bertujuan mencapai pengaruh, mengikat netizen melalui sanksi institusi politik. Menurut Roelof dan Barlan, aktivitas yang membicarakan seluruh kegiatan politik dalam masalah sosial kemasyarakatan. Kemudian unsur-unsur komunikasi politik. Komunikasi politik selalu melibatkan unsur-unsur komunikasi yang bersentuhan langsung dengan politik. Yang pertama, sumber, yaitu pembuat atau pengirim informasi, seperti lembaga, partai, dan organisasi. Yang kedua, pesan, yaitu informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, nasihat, atau propaganda. Yang ketiga, media, yaitu alat atau sarana penyampaian pesan, seperti panca indera dan media massa. Yang keempat, penerima, yaitu sasaran pesan, seperti individu, kelompok, partai, dan negara. Yang kelima, pengaruh atau efek, yaitu perubahan kondisi penerima sebelum dan sesudah menerima pesan, seperti sikap, perilaku, dan pengetahuan. Yang keenam, tanggapan balik, yaitu umpan balik dari penerima atau unsur lain, seperti media dan pesan. Yang ketujuh, lingkungan, yaitu faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi, seperti psikologis, sosial budaya, fisik, dan waktu. Kemudian, komunikator politik atau pembuat informasi. Komunikator memiliki peran utama dalam membentuk opini publik dan menganalisis diri melalui sikap terhadap khalayak. Yang pertama, politikus, orang yang bercita-cita memegang jabatan pemerintah, seperti dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir. Kedua, profesional, orang yang mencari nafkah dengan berkomunikasi, muncul dari revolusi komunikasi dan media massa. Yang ketiga, aktivis, bertindak sebagai saluran organisasi dan interpersonal, juru bicara, kepentingan terorganisir, dan pemuka pendapat. Kemudian, kekuatan komunikator politik. Komunikator politik handal memiliki beberapa komponen efektivitas yang penting. Yang pertama, kredibilitas, yaitu sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan dapat dipercaya. Yang kedua, kesamaan, yaitu sumber yang disukai karena memiliki kesamaan kebutuhan, harapan, dan perasaan dengan audiens. Yang ketiga, daya tarik, yaitu penampilan fisik, gaya bicara, sifat pribadi, kedekatan, kinerja, dan keterampilan komunikasi. Yang keempat, kekuatan atau power, yaitu kemampuan sumber untuk memberikan penghargaan atau hukuman. Kemudian, pemahaman pesan politik. Pesan adalah komponen penting dalam komunikasi politik, disampaikan secara verbal maupun nonverbal, dan dapat mempengaruhi persepsi. Jenis komunikasi politik atau dan NIMO. Yang pertama, retorika, yaitu penggunaan seni bahasa persuasif dan efektif. Yang kedua, iklan politik, yaitu memperkenalkan sesuatu kepada publik untuk dipercayai atau dipilih. Yang ketiga, propaganda,
Pesan berkesinambungan untuk menciptakan opini publik yang kuat. Kemudian, kepentingan politik dalam pembicaraan. Menurut David V. G. Bell, ada 3 jenis pembicaraan yang memiliki kepentingan politik. Yang pertama, pembicaraan kekuasaan, yaitu mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Yang kedua, pembicaraan pengaruh, yaitu mempengaruhi dengan nasihat, dorongan, permintaan, atau peringatan. Yang ketiga, pembicaraan otoritas, yaitu pemberian perintah. Kemudian, sifat pembicaraan politik. Pembicaraan politik adalah kegiatan simbolik yang menggunakan bahasa dan semiotika untuk membentuk realitas dan mempengaruhi pilihan politik. Yang pertama, kegiatan simbolik, yaitu membentuk makna dan tanggapan bersama melalui lambang seperti kata, gambar, dan perilaku. Yang kedua, bahasa, yaitu sistem komunikasi dengan lambang signifikan dan aturan tertentu membentuk realitas. Yang ketiga, semiotika, yaitu studi tentang makna, struktur, dan akibat pesan seperti semantika, sintaktika, dan pragmatika. Yang keempat, pragmatika, yaitu penggunaan bahasa untuk meyakinkan, membangkitkan massa, meningkatkan status, dan diskusi publik. Sebagai kesimpulan, komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan politik oleh aktor politik melalui media untuk mencapai tujuan kekuasaan dan kebijakan, di mana definisi yaitu komunikasi yang melibatkan pesan dan aktor politik terkait kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan. Proses, yaitu penyampaian pesan politik untuk menghasilkan tanggapan dari komunikan. Kemudian efektivitas, yaitu bergantung pada komunikator yang kredibel, pesan yang bermutu, dan media yang menjangkau halayak luas. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.